Hey guys, selamat datang di podcast Antar Aliansi Nasional Nusantara. Hari ini kita kedatangan dua teman kita dari Gen Z yang kita akan membahas tentang pemilu ya. Oke. Kalian tuh kalau boleh tahu sekolah di mana sekarang? Jadi kalau aku sekarang lagi sekolah di salah satu SMA negeri di Jakarta, namanya SMA Negeri 79. Oh, 79 tuh daerah mana ya? 79 tuh kalau kalian tahu daerah dekat-dekat Kokas, daerah Casablanca, di situ. Dekat banget sama Kokas, di Jalan Casablanca. Kalau betul kelas berapa kamu? Dek. Aku manggil Ade atau apa nih? Ade, mungkin boleh, Ade. Hah? Apa kelihatan tua banget? Hah? Bro aja ya, kayaknya lebih enak ya. Jadi bro nih pada sekolah di 79. Kalau kamu Vino? Kalau aku di SMA swasta 17 Agustus 1945, itu sekolah swasta yang udah lumayan lama berdiri, itu juga dekat Kokas. Ini menjual sekali nama sekolahnya ya, 17 Agustus Merdeka. Jadi sebenarnya topik kita ini adalah membahas tentang masalah kalian ngerti nggak sih istilah namanya pemilu itu? Apalagi ini kan kita mau masuk nih era pemilu ya, pemilihan umum. Kira-kira kalian tuh ngerti nggak sih apa sih mininya itu orang berpemilu, tujuannya buat apa? Kalian ngerti nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tujuan dari pemilu itu kan pasti ada ya, dibuat pemimpin daerah biasanya di pemilu. Kita pemilihan umum biasanya bertujuan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mungkin akan dicalonkan oleh kelompok orang yang kita mungkin sebutnya partai kali ya. Ya, oke. Terus? Itu setahu saya itu pemilu itu biasanya ya udah kita milih dan biasanya nanti bakal ada pemimpin yang terpilih. Tapi kalian tahu, apalagi kan sekarang nih lagi banyak kalau kita bicara di media tuh kan calon-calon yang katanya ini apa segala macam. Sebenarnya kalian kenal nggak sih pemimpin-pemimpin itu? Ya, karena di Gen Z ini ya, biasanya kan ada sosial media, bisa erat banget kan sama teknologi. Otomatis kita biasanya lebih melek sama yang namanya berita-berita, karena berita lebih mudah nih tersebar kemana-mana. Beberapa calon kan mungkin ada yang punya ketenaran yang besar, contohnya seperti beberapa politik disebut aja mungkin yang calon presiden sekarang Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan mungkin dan lain-lain masih banyak lah. Pasti kita juga melek karena kemudahan kita dalam menyampaikan informasi ini udah ada langsung di internet, gadget kita juga mudah kan mengakses itu. Iya, coba pertanyaan saya ketika Anda misalnya nih, kalau kalian di sekolah tuh biasanya apa? Milih ketua kelas nih ya? Oke ya, OSIS lah atau ketua OSIS seperti itu. Kalian kenal kan dengan sosok orang itu? Kenal. Oke. Sekarang kalian hanya membaca dari media sosial. Oke. Artinya kan hanya sebatas yang kalian tahu dan itu pun mungkin apalagi berita-berita kan semua bisa dieksplor ya. Artinya dieksplor sudah mati. Ya mungkin belum tentu itu sebenarnya ceritanya atau belum tentu orangnya seperti itu kan gitu. Nah pertanyaan saya, ketika Anda memilih pemimpin kalian tidak kenal, itu gimana rasanya? Kalian tetap mau untuk ikut apa ya sekarang trennya, ikut memilih, mencoblos, apa ya? Wah ini jagoan gua nih, ini gua pengikutnya dia nih. Gitu. Itu gimana kalian mengikutinya atau mengetahuinya atau apalah gitu loh? Mungkin bisa dibilang cara kita tuh bisa yakin gitu sama pemimpin. Iya, lebih tepatnya gitu. Gimana kalau gitu? Ayo, coba kalian pikirin deh. Kalau menurut aku ya, kita tetap harus riset dulu ya, mau pemimpin yang bagaimana yang kita pilih. Tapi biasanya kalau Gen Z ini kan biasanya umurnya masih remaja kan ya? Iya. Itu lebih gampang buat terinfluence sih. Kalau ada berita biasanya mereka telan bulat-bulat atau riset yang lebih lanjut. Sebenarnya sih ini agak sulit ya kalau bagi remaja ya, karena remaja itu juga belum semuanya kan pemikirannya terbuka gitu. Istilahnya belum dewasa, mereka juga masih labil. Nah, di sini memang peran pendidikan penting menurut saya bagi. Artinya begini, saya cuma mau nanya. Ketika nih besok atau bulan depan akan pemilu, kalian harus ke TPS untuk mencoblos. Kalian ngerti siapa yang kalian coblos? Pasti, tapi atau kalian udahlah, yang tidur di rumah aja lah. Hah? Nggak peduli lah, apalagi kalau nggak salah, misalnya besok tanggal merah, mendingan main Mobile Legend dulu lah. Ngapain sih ke TPS? Aduh, ganggu.
Sedangkan di TPS itu kan ada jamnya, cuma dari jam berapa sampai jam berapa, jam 7 mungkin sampai jam 11. MPK ya paling cuma sekitar itu aja. Dan untuk yang mungkin yang bisa kita bilang di ranah lebih besar ya, seperti pemilihan presiden yang kita cuma tahu di sosial media itu, kita bakal sulit cara memilih itu gimana. Orang di sekolah aja kadang-kadang bingung kan. Oke, sekarang saya balik ke topik ya. Kalau memang berdasarkan media sosial, kalian melihat image pemimpin itu seperti apa? Dari pandangan kalian, tanpa misalnya kan selama ini yang kita ketahui mungkin kalian karena tidak tahu siapa yang harus kalian pilih kan biasanya kan ada dukungan dari orang tua. Kalian milih A, nanti pilih B, pilih C atau pilih D kan seperti itu, ya kan? Tapi kalau saya menanyakan masalah kalau dari pribadi sendiri kalian memilih pemimpin seperti apa? Apalagi untuk presiden yang akan memimpin kita selama 5 tahun, ini yang mungkin akan berpengaruh kepada sistem pendidikan, apalagi sekarang sistem pendidikan sudah ada perubahan juga, kurtilas, kurikulum merdeka, kurikulum 13 segala macam. Ini kan juga mempunyai efek nantinya gitu loh. Nah, itu menurut pandangan kalian seperti apa nanti? Kalau menurut aku sih lebih kepada pemimpin yang merakyat ya, yang biasanya suka bersosialisasi dengan rakyat, nggak hanya diem di kantornya aja mungkin gitu. Tapi kan kalian melihatnya sebatas media sosial, yang membuat daya tarik kalian nanti apa? Iya. Nah, biasanya coba. Ini kan pertanyaannya tadi mungkin lebih mengarah spesifik ke pemimpin apa yang bakal kita pilih gitu tadi. Oke. Biasanya itu kan selera masing-masing, kita lebih suka pemimpin yang seperti apa, apakah yang otoriter kah, atau yang lebih suka di agamais kah. Tapi kalau nggak bisa dibilang juga kalau saya itu mewakilkan Gen Z ya, tapi saya pengen pemimpin itu yang bisa membawa Indonesia tuh menjadi lebih baik ke depannya. Iya, kalau itu general lah. Artinya seperti misalnya kalian melihat memilih perempuan misalnya, pasangan lah kita bilang ya. Oke? Kan ada karakternya. Nah, kalau saya menanyakan kira-kira kalian melihat sosok pribadinya seperti apa? Karena kita bicara Gen Z ya. Which is Gen Z kan nggak tahu siapa dia, nggak kenal pribadinya, nggak ini. Kalau kalian melihat secara kasat matanya seperti apa? Yang kalian kira-kira, ini orang begini banget, ini orangnya melo nih, wah cocok nih, wah ini orangnya begini nih, wah ini orangnya energik nih, ini orangnya begini. Kira-kira dari pandangan Gen Z lah saya bertanya, itu seperti apa ya? Yang kalian idam-idami gitu, atau yang kalian sukai seperti itu? Maksudnya sifat idaman yang pengen banget jadi pemimpin. Apakah dia yang orangnya komedian kah, asik kah, atau yang wah, apalagi kan kalian base-nya kan media sosial ya, kalian juga pasti kan sudah melihat di media sosial karakter semua pasangan-pasangan ini. Nah, kalian interest yang seperti apa pasangan ini? Apakah dia yang harus energik, harus bisa melucu kah, atau yang bagaimana gitu lah? Sebenarnya ini secara personal aja sih, pengennya punya pemimpin itu yang bisa mengerti aspirasi-aspirasi para pemuda tuh bisa didengar dan ya nggak ofensif aja kan. Nggak ofensif ya? Iya. Oh, kalau kamu Vino? Kalau aku sih pribadi lebih suka yang ya betul mendengarkan suara kita para pemuda juga. Ya kurang lebih gitulah. Maksudnya pemimpin itu benar-benar mereka tuh dengerin yang bukan masyarakat kalangan atas saja. Biasanya kan emang fungsi DPR itu kan contohnya ya, di DPR mentang-mentang dia lembaga legislatif. Jadi presidennya cuma mau denger DPR, demo-demo suara rakyat kecil, dia nggak pernah turun langsung menanggapi suara rakyatnya itu yang sebenarnya apa gitu. Itu menurut saya pemimpin yang bisa terjun langsung gitu, itu lebih baik daripada hanya mengandalkan tugas-tugas dari legislatif. Oke, ini saya coba tampil ini. Kira-kira kalau dari pandangan Gen Z itu bagaimana nih? Apakah sosok seperti ini menarik ya? Coba saya kasih lihat video. Ini kan saya lihat di hadapan Gen Z ya.
Sebentar ya. Ini kita bicara di Gen Z. Orang-orang tua kerja apa? Dua-duanya. Terus yang biayanya kan masih apa? Mandiri dong belajar. Tepuk tangan dong. Ini lagi di suatu apa ya, kampus lah, kampus mungkin baru ini ya. Suka saya. Kamu satu semester STP udah tidak bayar. Kamu 2 semester saya bayar. Kamu saya tambahin 2,5 juta. Tiga. Itu akan masalah utama. Jadi aktif. Lalu dia susah. Oke. Menurut kalian seperti ini menarik gak? Kalau menurut aku sih ya menarik sih, karena lebih mendengarkan, lebih suka bersosialisasi dengan para pemudanya juga yang mungkin butuh bantuan dari pemerintah juga. Oh, artinya memang dari Gen Z ini kalau boleh saya tangkap bahwa memang pencitraan itu perlu ya. Pencitraan. Wah, nah ini yang agak, Ini dia. ini gimana. Jadi lihat-lihat kayak gitu di sosial media ya, bukannya malah makin yakin wah ini orang mungkin baik banget atau bakal influence sama dia, malah saya jadi mikir sebenarnya dia buat video kayak gini, buat ini sebenarnya cuma buat modal kampanye doang atau pencitraan atau gimana sih? Nah itu Bukannya malah jadi makin tertarik, malah jadi pengen apa ya? Pengen terus telusuri aja gitu. Sebenarnya motifnya tuh apa buat video kayak gitu? Oh, jadi kalau kalian malah melihat sisi sebaliknya ya? Bukan berarti ketika orang yang melakukan sesuatu di media sosial itu belum tentu pemikiran kalian ya, Gen Z ini, bahwa ini sebenarnya bukan begini nih, tetapi malah apa sih yang dia lakukan, motifnya apa, seperti itu ya? Benar. Oh, jadi kalian tuh lebih ke arah kritis sebenarnya ya? Benar. Hah? Karena menurut saya itu penting banget buat kita bisa memikirkan seperti apa sih sifat asli para pemimpin kita ini. Jangan mentang-mentang hanya kita lihat di sosial media kita langsung bisa menyimpulkan kalau misalnya pemimpin kita tuh wah dia baik ya, wah dia tebar pesona banget. Karena yang kita tahu ya di kehidupan anak muda terutama di Gen Z ini sepertinya gimana kan, di sekolah tuh banyak yang nggak sesuai ya sama yang di media sosial. Aslinya ya. Relate juga kehidupannya. Jadi yang kita lihat di internet kok wah banget, tapi ternyata aslinya nggak sesuai. Mungkin dari situ juga sih. Ya berarti kalau saya boleh menyimpulkan harusnya kalian Gen Z ini harusnya lebih kritis. Tapi kok kayak ketidakpedulian dari, bukan ketidakpedulian ya, mungkin kurang peduli terhadap sebenarnya nih, misalnya nih kita mau memilih presiden, sebenarnya kita tahu kan memaknai Bu Presiden ini akan memimpin negara ini kan gitu, bener gak? Oke. Tapi kalau saya lihat kan tadi kita bilang bahwa kalian mengenal sosok orang itu berdasarkan media sosial doang kan gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara lebih dalam lagi, sebenarnya kita nggak ngeliat di media sosialnya karena bentuk di medianya, tapi kalian melihat bahwa ini orang seperti ini sebenarnya di luar circle ini nggak begini nih kan gitu. Jadi iya kan? Tapi kan kalian nggak ada niat untuk mengetahuinya lebih dalam. Apakah kalian pernah mencari tahu misalnya sosok si A ini begini, sosok si B ini seperti ini? Itu kalian pernah mencari tahu untuk itu nggak? Atau misalnya secara di Google gitu loh atau apa gitu? Nah, jujur untuk aku yang kayaknya lumayan ada ketertarikan sama politik. Oke. Pernah cari-cari tentang para pemimpin-pemimpin kita ini. Calon pemimpin lah. Pemimpin. Enggak, waktu itu masih pemimpin karena kan saya juga masih pengen tahu nih sebenarnya pemimpin yang sedang kerja ini kayak gimana sih? Artinya yang sekarang nih. Sekarang, Oke. sama yang masa terlampau. Bedanya apa sih pemimpin yang sekarang sama yang dulu? Benar-benar apa perubahan yang bisa mereka bawa buat rakyat-rakyatnya nih?
Dan kita bandingkan nih sama calon-calon pemimpin yang akan datang nih. Mereka tuh udah ada pencapaian apa aja, bisa membawa apa aja, visi-misi mereka tuh sebenarnya bagus atau enggak. Itu yang dinilai biasa dari sama Gen Z sekarang. Artinya sebenarnya Gen Z itu tidak melihat dari sisi media sosialnya. Memang kalian juga menghunting ya Iya, sosok orang-orang tersebut. betul. Karena sepengetahuan saya nih, saya mungkin keterbatasan pengetahuan saya ya. Yang kalau saya lihat sendiri, kalian tuh malah tidak ada niat untuk mencari tahu itu loh. Itu yang menurut saya ke depan menjadi kekhawatiran. Ya kalian ya asal kalian pilih aja, kalau bisa cap, cip, cup, atau pilih berdasarkan kancing, itu malah kekhawatiran saya. Tapi kok malah sebaliknya ya, hebat juga ternyata ya. Mungkin gini, Gimana? karena di Indonesia aja ya, ini masih banyak orang-orang ya, terutama Gen Z ini emang nggak melek sama politik. Mereka nggak melek sama politik itu bukan karena mereka emang nggak tahu ada politik ini ada atau enggak, tapi mereka tuh nggak tertarik karena politik itu mereka anggap itu adalah suatu hal yang mungkin kurang bagus untuk mereka pelajari dan ribet juga. Oke. Dan di sekolah ya biasanya politik itu diidentikan dengan partai-partai ini nih. Nah, partai apa tuh biasanya kalau di sekolah tuh yang buat jadi bahan candaan. Partai apa? Karena kelakuan konyol yang bisa kita tahu di sosial media. Yang gini. Nah, bisa. Jadi konyol menurut kalian? Konyol. Serius loh? Iya, jadi Karena gini loh, suara Gen Z dan milenial itu cukup tinggi loh menentukan nasib bangsa ini loh. Bener kan? Artinya kalian malah melihat perspektifnya bahwa ini konyol gitu loh. Konyol. Oh iya? Iya, karena banyak kelakuan mungkin yang diberitakan ya, para partai politik atau pejabat-pejabat politik ini yang mungkin di media kan tuh nggak sesuai gitu apa yang dengan mereka amanahkan sebelumnya ke negara. Ya, jadi gimana menurut kalian? Jadi kalau saya berpikir, apakah kalian ikut coblos itu hanya karena, ayo nyoblos. Sedangkan kan kalau kita bicara pemilihan itu kan harus sesuai dengan hati nurani. Gimana kalian menyikapinya ya? Sebenarnya tergantung remajanya itu kayak gimana sih pandangannya. Dan di sini memang lingkungan ya, itu ada keterkaitannya juga siapa yang kita pilih. Mulai dari lingkungan keluarga, mungkin keluarganya belum siapa, nanti anaknya ikut pilih, ya seperti itu aja sih. Artinya tetap kalau kalian pun misalnya memilih, itu hanya berdasarkan karena orang tua kalian mengarahkannya, bukan dari pilihan kalian sebenarnya. Oke, jadi menurut kalian itu basi banget ya kalau sekarang tuh pemimpin kan pencitraan nih semua nih. Artinya kita nggak bicara capres doang ya, artinya semua pemimpin kan saat ini dengan adanya media sosial kan jadi seolah-olah pencitraan. Nah, ekspektasi kalian kepada pemimpin ini seperti apa? Kalau ngomongin ekspektasi kita lihat dulu benar. Untuk yang untuk Gen Z ya, kira-kira ekspektasi kalian tuh seperti apa pemimpin itu? Pemimpinnya? Iya. Di masa-masa Gen Z ini tentu aja kita punya banyak perubahan ya. Di perubahan di 5.0 ini. Biasanya lebih mengarah ke hal-hal yang berbau teknologi. Biasanya pemimpin ini harus paham nih permasalahan-permasalahan yang di Indonesia tuh yang faktual tuh apa aja. Jangan dia hanya kayak pentingin kepada suatu permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tuh nggak terlalu dibutuhkan. Contohnya ada pemimpin dia berasal dari militer, akhirnya jadi seorang presiden. Dia menggagaskan bahwa wah ini ternyata kita butuh anggaran lebih besar nih untuk mempertahankan negara kita melalui militer. Militer ini kan udah nggak relevan lagi sekarang, karena sekarang ini kan udah nggak ada zaman mungkin kolonialisme, imperialisme yang menjajah gitu kan, tapi lebih ke menjajah secara tidak langsung. Contohnya itu kayak perang dingin, yang atau enggak bombardir ekonomi melalui negara, kayak gitu kan biasanya. Ternyata pemikiran kalian sangat luas ya. Apa karena ya inilah saya lagi menganalisa ya, tapi ini poin yang bagus juga ya buat saya. Artinya ketermudahan dalam akses informasi itu semua udah ada di internet, kita
udah disediakan, jadinya tinggal ya buka-buka aja random. Kita bakal dapat ilmu baru, dapat pengetahuan yang mungkin sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi kalau tahu ya udah. Gitu ya. Oke. Terus kalau di kalian misalnya disuruh memilih secara penglihatan mata kalian tuh memilih pemimpin apakah yang ganteng kah? Yang yang begini kah? Atau yang begitu kah? Ada nggak kriteria? Kayak fisik. Fisik. Lebih ke fisik ya. Mungkin kalau aku mungkin yang masih muda lah. Masih muda. Istilahnya masih bisa mengorbankan banyak waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memikirkan negara ini gitu, memikirkan bangsa ini gitu. Jadi dominan umur penting juga buat di kalian ya. Iya. Kalau aku sebenarnya lebih ke pemimpin yang jangan badannya gemuk-gemuk banget sih. Kenapa? Saya nggak enak ini, saya ngerasa loh ini. Saya kena juga ini kalau dibilang gitu. Aduh, gimana ya? Karena ini apa body shaming. Gimana jadinya? Ya enggak, artinya Mungkin lebih ke ini kali ya, dia lebih malas gerak aja kali sebenarnya. kalau dia terlalu ini ya. Mungkin karena saking kritisnya atau enggak dia hanya berpikir sana sini tapi fisiknya sendiri enggak. Oh gitu. Palingnya stigma aja kayak gitu. Oke, itu berarti stigma lah ya, tidak juga jadi patokan lah ya. Enggak kayak zaman Orde Baru kan. Oke. Itu kan mungkin terlalu bisa dibilang ketat banget. Oke, dengan regulasi lah, nggak boleh menghina-hina lah atau ini menjelek-jelekan. Iya. Oke. Jadi yang kita dapat poin adalah harus yang ofensif, yang tidak, ya kan, yang ofensif, yang tidak ofensif, kemudian yang menerima masukan segala macam. Oke, fisik pun tidak terlalu gendut ya. Karena ya benar juga sih. Artinya tiba-tiba harus kemana-kemana, ke negara mana, sepersekian detik harus hilang ke negara mana. Kalau badan gendut udah susah ya. Iya. Udah ngos-ngosan dulu ya, yang harus muda ya. Pendapat aja sih itu sebenarnya ada juga ya badannya gemuk tapi kuat fisiknya dibandingkan badannya kurus kecil. Iya. Oke, jadi itulah pandangan dari teman-teman Gen Z ya, masukan lah ya. Sebenarnya sih ini durasinya pendek sekali ya. Soalnya banyak gue pengen ngegali loh dari sekian kekakuan tadi, tapi ya mungkin another time lah, next time kita mungkin akan bertemu lagi ya. Oke bro. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ini tujuannya adalah untuk masukan kepada pemimpin kita. Apa sih sebenarnya ekspektasi teman-teman di Gen Z? Cita-citanya pengen seperti apa sih pemimpin ini gitu loh. Itu aja sih. Jadi kita sudahi podcast kita malam ini. Sampai kita bertemu lagi di podcast antar berikutnya. Merdeka. Merdeka.